Halo para sobat Alurians dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alur cerita hari ini tentang film yang berjudul Gemma Bovary yang rilis di tahun 2014. Film ini berlatar di suatu pedesaan asri di Perancis, tepatnya di Normandi. Alur cerita film ini berdasarkan dari novel dengan judul yang sama, karangan Posy Simmonds. Ada sebagian orang yang menyebut film ini berjenis drama erotis. Oleh karena itu, sangat disarankan agar film ini ditonton untuk kalian yang berusia 17 tahun ke atas. But, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk memencet like, subscribe, dan meninggalkan komentar untuk video ini. Dan perlu diingat, jika video ini mengandung unsur spoiler. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, come on, kita masuk ke filmnya. Let's go! Pada pembukaan film kita melihat seorang laki-laki tua bernama Martin dan dia sebelumnya tinggal di Paris, yang kemudian pindah ke sebuah desa yang bernama Normandi untuk menghabiskan masa pensiunnya dalam damai dan tenang. Dia tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya untuk mengelola toko roti peninggalan ayahnya. Saat itu kita melihat Martin sedang memanggang roti, dan karena pikirannya sedang melayang-layang, roti yang dia panggang gosong semua. Istrinya lalu mengomelinya, tetapi Martin beralasan kalau dia sedang memikirkan tetangganya yang bernama Charles dan istrinya yang cantik jelita. Setelah itu, Martin keluar dari rumahnya dan melihat asap mengepul yang berasal dari rumah Charles. Dia pergi ke sana untuk melihat Charles yang sedang membakar seluruh barang-barang pribadi milik istrinya. Setelah Charles masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil minuman, Martin mengambil sebuah buku diary dari dalam kotak milik istri Charles yang bernama Gemma. Kemudian dia kembali ke rumahnya dan membaca diary itu di kamarnya. Dan cerita kemudian mengalur mundur secara flashback. Kita menyaksikan scene di mana Gemma dan Charles sedang melangsungkan pernikahan beberapa waktu lalu di London. Kemudian setelah itu mereka pindah ke Normandi, yang mana kemudian disambut hangat oleh tetangganya yang bernama Martin. Setelah bertemu mereka, Martin seperti memiliki perasaan terhadap Gemma. Keesokan harinya, Gemma dan Charles pergi ke toko roti Martin, di mana Martin memandangi Gemma tanpa berkedip. Kemudian scene berlanjut, di mana ketika Martin sedang berjalan santai di sore hari, dia berteriak-teriak memanggil anjingnya, yang ternyata secara kebetulan naksir anjing milik Gemma. Gemma dan Martin terlihat berjalan dan menghabiskan waktu berkeliling desa bersama. Dan ketika berpisah, Gemma mengibaskan rambutnya ketika menoleh, yang membuat hasrat lelaki Martin menjadi menyala karenanya. Pada malam harinya, listrik di rumah Charles mendadak mati dan dia mendatangi rumah Martin untuk meminta bantuannya. Berasa mendapat kesempatan, Martin bersemangat menuju ke rumah Charles untuk mencari masalah dan memperbaiki listrik di rumah Charles. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Dia kembali bertemu dengan Gemma yang saat itu dalam balutan pakaian tidur yang cukup tipis. Gemma, Charles, dan Martin kemudian duduk-duduk di ruang tamu sambil mengobrol ringan. Dan tidak lama kemudian, istri Martin bergabung dengan mereka. Ketiga orang tersebut asik mengobrol, sementara Martin hanyut dalam lamunannya sendiri, sembari terus memandangi tubuh Gemma. Hari berikutnya ketika Gemma datang kembali ke toko Martin, Martin mencoba mengajak ngobrol Gemma dengan berlama-lama tentang segala pengetahuannya tentang roti, dan menawari Gemma apabila ingin mengetahui resep rahasianya untuk membuat roti. Gemma yang merasa tertarik, lalu mengikuti Martin ke dalam dapur, dan Martin mengajari Gemma untuk mengolah adonan roti. Saat sedang meremas adonan, Martin mulai bertanya bagaimana perasaan Gemma saat itu. Dan Gemma berkata bahwa melakukan ini semua serasa amazing dan relax. Martin kemudian berkata bahwa dia menganggap melakukan ini seperti melakukan yoga setiap hari. Gemma mulai merasa gerah dan berkeringat, lalu mulai membuka sweaternya
yang membuat darah Martin mulai berdesir menuju ke otaknya. Memandangi Gemma, mulai dari tengkuknya hingga ke tubuhnya, Charles mengadakan sebuah perjamuan kecil di taman dengan mengundang beberapa tetangga lainnya, dan terdapat seorang wanita yang terlihat sangat segar dan sangat good looking. Di dalam, Gemma bertanya pada wanita itu bagaimana dia bisa memiliki tubuh yang begitu bugar dan menawan. Dia lalu mengajak Gemma ke rumahnya dan menunjukkan beberapa peralatan fitnessnya dan menceritakan rutinitas dia setiap hari untuk menjaga tubuhnya. Kemudian Gemma mengikuti sarannya dan mulai jogging setiap pagi hari. Beberapa hari kemudian, Martin bertemu dengannya dan bertanya mengapa dia kini jarang terlihat di toko rotinya. Gemma berkata kalau dia sekarang sedang memulai program diet dan meninggalkan Martin bersama anjingnya. Setelah berjalan beberapa langkah, Gemma tiba-tiba berteriak. Martin yang tidak begitu jauh dari situ segera bergegas mendatanginya. Gemma berkata bahwa punggungnya serasa disengat sesuatu dan meminta Martin untuk membukakan pakaiannya dan mengambil sesuatu itu. Setelah mengambil biang keladinya, Martin berkata kalau Gemma disengat lebah. Akan tetapi, sengat lebah itu masih menancap di bawah kulitnya. Martin berkata kalau untuk mengeluarkan sengat lebah itu, dia harus menyedot kulit tubuh Gemma menggunakan mulutnya. Gemma mengizinkan Martin untuk melakukannya, dan Martin segera menyedotnya dengan sepenuh hati. Alright, gua kepo nih. Apakah benar kalau orang yang disengat lebah harus disedot pakai mulut? Please beritahu pendapat kalian di kolom komentar ya. Tepat saat itu ada seorang bocah yang bernama Harvey melihat apa yang dilakukan mereka berdua dan mendatangi mereka. Harvey bertanya, "Hei Pak Tua, apa yang sedang kamu lakukan di situ?" Lalu Pak Tua alias Martin menjawabnya, "Jangan ganggu aku, karena Gemma belum keluar." Begitulah kura-kura. Setelah ketegangan yang memuncak, Gemma mendadak kelenger. Jadi Martin dan Harvey membawanya segera ke rumah sakit menggunakan mobil Harvey. Dan setelah Gemma tersadar, Gemma berterima kasih kepada Martin dan kemudian dia memandangi wajah Harvey yang tampan dan mulai tersepona. Namun, karena masih kelelahan, dia kemudian menggunakan bahu Martin sebagai sandaran kepalanya, yang membuat Martin tersenyum, merasa bahwa sepertinya perasaan terpendamnya selama ini akan menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Gemma pergi ke pasar untuk berbelanja dan bertemu kembali dengan Harvey, dan mereka berdua terlibat sebuah percakapan. Martin yang seperti biasanya selalu memandangi Gemma tanpa berkedip dari tokonya. Dia merasakan kecemburuan melihat bocah itu mendekati Gemma. Dia berkata dalam hati kalau Harvey cuma akan memanfaatkan tubuh Gemma, sementara dia sendiri akan. Tapi pikiran itu tidak sampai selesai karena tiba-tiba dia terpergok istrinya saat sedang memandangi sepasang manusia itu. Sepulang dari pasar, Gemma yang sedang asyik melukis didatangi suaminya Charles yang akan menyelenggarakan sebuah pesta lagi di rumah mereka dan meminta Gemma untuk membelikan beberapa botol wine untuk para tamu. Gemma lalu pergi ke minimarket dan bertemu Harvey kembali di situ. Mereka kembali bercakap-cakap ngalor ngidul. Kemudian Harvey memberikan saran beberapa merek anggur yang baik dan Gemma menuruti saran Harvey untuk membeli anggur itu. Setelah membayar belanjaannya, Gemma berkendara untuk pulang sambil mendengarkan musik di mobilnya. Di jalan, Martin bertemu dengan Gemma dan mencoba say hi. Akan tetapi karena tidak mendapatkan respon, hati Martin mencelos. Lalu karena Pak Tua ini yang kepo, dia putar balik mobilnya dan mengikuti Gemma. Di persimpangan, dia melihat Gemma membelokkan mobilnya menuju ke sebuah puri yang ternyata kita tahu disitulah Harvey tinggal. Harvey adalah seorang anak bangsawan yang tinggal sendirian di puri itu. Martin yang melihat semua itu dari mobilnya
dan menghitung-hitung berapa menit kira-kira Gemma di dalam. Tapi karena terlalu lama, Martin yang diliputi berbagai tebak-tebakan mengenai apa yang dilakukan Gemma di dalam, akhirnya pergi meninggalkan TKP dan berlanjut untuk mempersiapkan diri menghadiri jamuan yang diselenggarakan Charles malam harinya. Mereka kemudian berkumpul di rumah Charles dan guyup mengobrol masalah keseharian. Akan tetapi, Martin terus berpikir tentang apa yang sudah dilakukan Gemma di Puri bersama Harvey, karena dia menghitung sudah sejam lebih dia menunggu dan Gemma belum keluar juga. Martin lalu menemukan sebuah bayangan hitam pada leher Gemma, seperti habis melakukan pergelutan yang hebat. Martin lalu menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak berani mengungkapkan perasaannya terlebih dahulu beberapa hari lalu ketika menemani Gemma di rumah sakit. Keesokan harinya, Martin menemui Harvey dan menanyakan bagaimana dengan kuliahnya di kota. Dan Harvey menjawab kalau dia sedang mengalami kesulitan dengan studinya karena dia tidak bisa berkonsentrasi dengan pelajaran. Pada pokok pembicaraan ini, Martin menyarankan Harvey agar mengajak gebetannya untuk menginap agar membantu memberikan dorongan. Martin lalu berpikir, wah, benar juga kata Pak Tua ini. Dan disinilah sebenarnya kesalahan terbesar yang dilakukan Martin. Karena di kemudian hari, dia akan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang akan dilakukan sepasang anak manusia ini di sebuah puri yang begitu damai. Setelah berkata demikian, Martin lalu berlalu dan pulang ke rumah. Keesokannya, Martin mengintip lewat pagar rumahnya. Gemma sedang bergegas pergi, lalu dia mengikutinya dari belakang. Kita menyaksikan Gemma dan Harvey yang sedang make love, sementara Martin nelangsa memandangi roti makan malamnya yang tidak tersentuh sama sekali. Dia berpikir akan berbicara langsung pada Gemma mengenai isi hatinya, bahwa hubungan Gemma dengan Harvey akan berdampak buruk bagi masa depan Gemma. Gemma harus menghentikannya dan segera keluar dari perbuatannya. Tetapi kemudian Martin mengurungkannya karena mungkin akan berpengaruh terhadap hubungan Martin dengan Gemma. Hari berikutnya, Charles pergi meninggalkan Perancis untuk ke London untuk sebuah urusan. Setelah Charles pergi meninggalkan Gemma, Gemma pergi ke toko roti Martin dan membeli 2 potong roti, tetapi salah satu rotinya terlupa untuk dibawa. Martin kemudian bergegas menyusulkannya menuju rumah Gemma. Tetapi saat dia tiba di sana, dia mendengar suara lebih dari seorang melalui halaman rumah Gemma. Setelah mengintip ke dalam, dia melihat Harvey sedang memadu kasih dengan Gemma. Martin lalu menguping pembicaraan yang dilakukan kedua anak manusia itu dan mendengar pernyataan cinta yang dilontarkan Harvey pada Gemma. Setelah mendengar semua itu, Martin kembali ke rumahnya dan duduk tepekur sambil memakan roti milik Gemma yang sedianya akan ia hantarkan sendiri di hadapan sang wanita pujaan hatinya. Dan saat mengunyah roti, istrinya mendatanginya dan menegur mengapa dia memakan roti milik Gemma. Tapi Martin menjawab kalau dia lebih baik memakan rotinya sendiri daripada memakan hatinya. Istrinya juga mengatakan bahwa dia merasa bahwa sepeninggal Charles, Gemma terlihat sangat bahagia. Tetapi untuk Martin, berlaku sebaliknya. Setelah beberapa hari, Charles kembali dari London dan mendapati Gemma yang selalu tampak ceria dibanding sebelumnya dan menjadi gemar untuk keluar rumah setiap hari. Ternyata, Gemma pergi ke rumah Harvey dan masuk lewat pagar belakang. Gemma hanya mengenakan underwear di balik jaket yang kini dilepaskannya dan mengatakan kalau suaminya telah kembali dari London. Jadi Gemma hanya punya waktu sekitar 1 jam saja dengan Harvey. Setelah mengatakan itu, mereka langsung melakukan olah meja, dan saat melakukannya, Gemma tidak sengaja menyenggol patung antik milik keluarga Harvey yang sangat bernilai hingga patah, sehingga membuat Harvey panik karena itu merupakan patung kesayangan ibunya dan akan menjadi masalah besar saat ibunya mengetahuinya. Gemma mengatakan padanya bahwa dia bisa menyuruh suaminya untuk memperbaiki karena Charles adalah seorang tukang kayu yang handal di London.
Sesaat sebelum pulang, Gemma mengatakan seandainya dia akan ke London, apakah Harvey akan mau menyusulnya? Dan Harvey menjawab, sampai ke ujung dunia pun dia akan mengikuti Gemma. Gemma mampir untuk membeli beberapa potong roti lagi di toko Martin dan mengatakan kalau tidak lama lagi dia akan kembali ke London untuk selamanya. Setelah mendengar berita ini, Martin merasa sangat hancur hatinya dan bisa kalian lihat di wajahnya. Istri Martin yang juga berada di sana merasa kasihan pada Charles yang begitu baik dan sayang terhadap istrinya. Tetapi istrinya bermain api di belakang tanpa sepengetahuannya. Di rumah, Gemma mengambil kiriman surat dari kotak pos dan menyerahkan semuanya ke suaminya. Namun, ada satu lembar surat yang ia bawa dan baca secara sembunyi-sembunyi. Kita melihat surat itu berisi untaian kata-kata perpisahan yang mirip seperti tertulis dalam sebuah novel abad ke-17 yang berjudul Madame Bovary, yang mirip seperti judul film ini, dan bertanda tangan Harvey. Scene berikutnya, Ibu Harvey pulang menengok anaknya dan menyadari kalau patung kesayangannya tidak berada di tempatnya. Dia menanyakan pada anaknya keberadaan patung itu. Harvey mengatakan kalau patung itu mengalami sedikit goresan dan dia mereparasinya pada tukang kayu tetangganya. Bisa dibayangkan, ibunya sangat murka mendengar itu, mengingat patung itu telah selamat dari 3 revolusi dan 2 perang dunia tanpa terluka. Merasa kalau anaknya ditinggal di desa dan menjadi tidak beres kelakuannya, ibunya akan mengajak Harvey kembali ke Paris. Bersamaan itu, Harvey menerima SMS kalau Gemma sedang menuju ke rumahnya, berkaitan dengan surat yang dibaca Gemma tadi. Harvey lalu membalas bahwa ibunya sedang berada di rumah, jadi Gemma tidak boleh datang. Dan Harvey tidak jadi ikut ke London bersamanya karena ibunya memaksa untuk mengajaknya ke Paris. Gemma yang baru tiba di pintu belakang kebun, tepat bersamaan SMS dari Harvey, menjadi sangat sedih dan terlihat sebutir air mata yang hendak menetes dari pelupuk matanya. Lalu dia berbalik dari situ dan pergi. Di sisi lain, Ibu Harvey mendatangi bengkel Charles dan menanyakan patung yang dibawa anaknya untuk diperbaiki. Charles mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai seorang bocah maupun patung yang dimaksud sang ibu itu. Ibu Harvey lalu meninggalkan kartu namanya agar Charles menghubunginya jika mengetahui keberadaan patung itu. Dan saat Harvey dan ibunya meninggalkan lokasi, Martin terlihat sangat bahagia karena berhasil melenyapkan satu masalahnya. Malam hari, Charles mengatakan pada Gemma bahwa tadi pagi ada seorang wanita datang dan menanyakan tentang sebuah patung dengan marah-marah. Gemma lalu mengatakan bahwa ia akan berbicara tentang sesuatu hal padanya, dan Charles berpikir sejenak, lalu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa dia merasa kalau Gemma telah selingkuh darinya. Saat itu juga, Charles berkemas dan tanpa berkata apa-apa lagi, meninggalkan Gemma untuk ke London, pergi meninggalkan Gemma yang berlinang air mata. Keesokan harinya ketika Martin sedang berjalan di ladang gandum, dia menemukan anjing Gemma sendirian. Lalu Martin membawanya untuk diantarkan ke rumah Gemma. Gemma membuka pintu dan mengajak Martin untuk masuk ke dalam dan menunjukkan sepucuk surat untuk Martin agar membantu mengartikannya dalam bahasa Perancis. Martin melihat bahwa surat itu berasal dari Ibu Harvey yang berisi bahwa jika Gemma tidak mengembalikan patung itu, maka dia akan menghadapi tuntutan hukum. Mereka berdua duduk berdekatan untuk memahami keseluruhan isi surat itu, dan sementara itu, Martin tidak fokus untuk membaca karena seluruh inderanya lebih merespons kedekatan tubuh mereka berdua. Lalu ketenangan yang menghanyutkan itu diganggu oleh seekor tikus yang melintas di kaki Gemma. Lalu setelah Martin berhasil membunuh tikus itu, dia juga menemukan sekantung racun tikus di dapur. Martin menjadi sangat marah pada Gemma karena selain dia terobsesi pada Gemma, dia juga terobsesi pada novel Madame Bovary yang notabene memiliki kemiripan nama dan alur ceritanya. Sebab Madame Bovary bunuh diri menggunakan racun arsenik. Hari berikutnya, Gemma mendapatkan kejutan ketika mantannya Patrick tiba-tiba muncul di rumahnya.
Patrick datang ke Normandy atas undangan salah satu tetangga Gemma yang kebetulan sahabatnya. Gemma memiliki kenangan buruk atas Patrick karena dia berselingkuh dengan gadis lain ketika dia berada di London. Gemma bertanya mengapa Patrick datang kemari. Patrick mengatakan bahwa akan meminta maaf atas kesalahan beberapa tahun lalu dan berharap Gemma mau memulai hubungan kembali dengannya. Setelah beberapa saat, Martin melihat Gemma dan Patrick kissing di sebuah tikungan. Setelah melihat ini, Martin berpikir kembali, sebenarnya Gemma itu tipe cewek yang bagaimana. Di resto, Gemma mengatakan kepada Patrick bahwa apa yang terjadi di tikungan tadi tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Jadi Patrick harus mengubur harapannya dalam-dalam untuk Gemma. Keesokan harinya kita melihat Martin mengunjungi Gemma dan dia terkejut setelah melihat Gemma yang telah mengepak seluruh barang-barangnya seolah-olah hendak pergi untuk selamanya. Di situ Martin keseleo lidah sehingga Gemma menjadi paham kalau surat yang dulu seolah-olah Harvey yang mengirimnya ternyata Martin yang menulisnya. Martin yang menjadi penyebab Harvey dan Gemma berpisah. Gemma lalu bertanya, mengapa Martin tega melakukan itu? Lalu Martin menjawab bahwa dia khawatir terhadap Gemma karena dia merasakan kalau alur hidupnya mirip dengan cerita Madame Bovary yang ada di novel. Dia tidak ingin Gemma Bovary berakhir seperti tokoh utama di novel itu. Lalu, karena ketenangan sesaat, membuat suasana itu mempengaruhi Gemma untuk mencium bibir Martin dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah Martin berlalu, scene menampilkan dua buah pemandangan yang berbeda. Gemma yang sedang berbaring di padang rumput untuk menikmati suasana Normandy terakhir kalinya, dan Martin yang sedang membuat roti di tokonya untuk kemudian dia letakkan di undakan rumah Gemma. Di rumah, Gemma mengirim pesan suara pada suaminya bahwa dia sangat mencintainya dan memohon maaf atas kesalahannya. Gemma ingin mereka berdua berbaikan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh. Tidak lama kemudian terdengar ketukan pintu di rumahnya. Patrick datang menemuinya dan meminta Gemma untuk ikut dengannya ke London. Bersamaan itu pula Charles setelah mendengar pesan suara dari Gemma, dia kembali ke Normandy. Beberapa saat setelah sampai di rumah, Charles dengan panik berteriak kepada Martin mengenai istrinya. Martin datang dan terkejut setelah melihat Gemma yang sudah tergolek di dapur tanpa nyawa. Setelah itu kita melihat polisi dan tim forensik membawa mayat Gemma. Lalu, film ini memberikan sedikit teka-teki kepada kita penonton. Apa penyebab Gemma terbunuh? Apakah karena nafsu Patrick sehingga dengan kasar membunuh Gemma? Ataukah Gemma yang bundir seperti tertulis dalam kisah Madame Bovary? Ataukah karena kecemburuan Charles sehingga dia tega membunuh istrinya sendiri di depan selingkuhannya? Jika ada yang tahu jawabannya, please share di kolom komentar pendapat kalian. Menjelang akhir film, kita menyaksikan semua orang berkumpul untuk menghadiri pemakaman Gemma. Martin secara pribadi menemui Charles untuk meminta maaf dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka kalau pemberian rotinya kemarin merupakan yang terakhir kalinya kepada Gemma. Dan Charles menyalahkan dirinya sendiri. Seandainya dia tidak ke London, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dan setelah semua berakhir, terlihat keluarga Martin sedang mempersiapkan sarapan. Anaknya memberikan kabar kepada Martin kalau rumah bekas keluarga Bovary mendapatkan penghuni baru. Mereka adalah keluarga yang berasal dari Rusia, dan istrinya yang cantik bernama Anna Karenina. Dan Martin langsung teringat akan novel lain yang berjudul Anna Karenina, dengan tokoh utamanya yang berakhir dengan tragis. Martin lalu mengunjungi keluarga itu dan memperkenalkan diri seperti ketika bertemu dengan keluarga Bovary dulu. Dan film pun dimulai kembali. Ups. Dan film berakhir di sini. Oke, seperti itulah akhir cerita film Gemma Bovary Modifikasi Allurians. Jika ada kritik untuk video gua ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Thanks for watching, dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Bye.